Yingsu, kamu kenapa? Yingsu. Seseorang? Tidak baik, Pak, ada apa? Yingsu jatuh dan banyak darah keluar. Apa? Cepat telepon 120. Baru pulang sudah terjadi kecelakaan. Baru pulang sudah ada kecelakaan. Jiang Chun, bisakah kamu memberi lebih banyak perhatian pada istrimu? Ayah, ini kecelakaan, kenapa menyalahkan kakak? Lagi pula bagaimana kamu tahu ini bukan trik Yingsu? Mungkin dia sengaja hanya untuk berpura-pura sedih di depanmu. Saya Pa Yang begitu bosan. Sengaja jatuh sampai seperti itu. Jangan pikir aku tidak tahu bagaimana kalian berdua memperlakukannya. Kamu tidak peduli padanya. Kamu sengaja melawannya. Sudah jatuh seperti ini masih bicara seperti itu. Tenanglah, salah aku ayah, tentu saja salahmu. Kamu pikir aku tidak tahu kamu membawa Yingsu ke kantor pengacara untuk menandatangani perjanjian. Memindahkan 1% sahammu ke dia. Kamu mau apa, aku tidak mau apa-apa. Niatmu itu aku tahu. Bermain pasangan mesra di depanku. Merencanakan perceraian di belakangku. Aku beritahu kamu, orang ini dulu kamu yang mau nikahi. Kamu yang mau menikah, sekarang kamu mau bercerai. Kamu jangan harap. Kakak, kamu mau bercerai? Kamu bilang saja, aku bisa bantu. Kamu bicara apa, ini sudah waktunya. Sebentar lagi ayah tekanan darahnya naik, kamu sedikit bicara. Yang terbaring di dalam itu istrimu. Kenapa aku lihat kamu seperti tidak peduli? Kenapa aku punya anak yang tidak punya simpati seperti kamu? Ayah, kamu terlalu berat sebelah. Bagaimanapun kakak itu anakmu, Yingsu itu orang luar. Setiap kali membela orang luar, aku tidak tahan. Setelah menikah ke keluarga Jiang, berarti dia keluarga Jiang. Salah aku beberapa tahun ini, kesehatan tidak baik memanjakan kalian. Ayah. Satu, hanya tahu mengakui kesalahan dan menyerah. Satu. Hanya tahu merajuk dan membantah. Semuanya di sini tantaan. Kamu kenapa datang? Bur telepon bilang Yingsu kecelakaan. Aku takut tekanan darahmu naik lagi kalau kamu panik. Gimana? Masih dalam perawatan. Aku tanya kamu. Aku baik-baik saja. Mungkin minum 2 pil nifedipine. Jangan-jangan dokter. Pasien sudah tidak dalam bahaya. Tapi karena ada darah beku di otaknya. Jadi dia masih dalam keadaan koma, rawat inap dulu sehari untuk observasi. Tidak ada masalah besar kan, tidak ada masalah. Baik, terima kasih, terima kasih. Ayah, gimana aku bilang tidak ada masalah, kan kita bisa pulang. Kamu tidak dengar dokter, bilang harus rawat inap beberapa hari untuk observasi. Jiang Chun, kamu tinggal untuk merawat Yingsu baik. Tidak perlu aku yang tinggal, biar kakakku pulang istirahat. Kamu ngapain? Itu kan istrinya, pasti dia yang harus merawat. Jiang Chun, ayahmu ada, aku kalau ada masalah di rumah sakit telepon aku. Kak, jangan terlalu capek, istirahat yang cukup, aku duluan ya. Kakak. Datang. Sudah tidur semalaman belum bangun juga. Harusnya sudah bangun dari tadi. Tidak tahu kenapa masih dalam keadaan koma. Dokter bilang harus dilihat lagi. Tapi seharusnya tidak ada masalah besar. Ayah gimana? Tidak tidur semalaman.
Terus bilang mau ke ruang tamu tunggu telepon. Aku susah payah tenangkan dia sampai tidur. Tante An pagi tadi bawa dia kembali ke panti jompo. Kamu juga tidak tidur semalaman. Aku tidak ngantuk, aku yang merawat kakak iparku. Yingsu, kamu bangun gimana? Cepat panggil dokter cepat. Gimana? Ini mana? Jangan bergerak, ini rumah sakit. Kamu kemarin terluka jatuh luka, kamu masih sakit. Kamu siapa? Yingsu, kamu tidak enak badan ya? Aku tanya kamu siapa? Dokter. Anda lihat dia kok tidak ingat apa-apa sepertinya. Aku periksa dulu santai. Mata ikuti jari saya. Kamu ingat tidak bagaimana kamu bisa jatuh terluka? Nama kamu ingat tidak? Tidak mungkin Qin Yingsu main amnesia. Ini terlalu klise. Diam. Kalian siapa? Kalian cepat keluar. Jangan bergerak, jangan panik. Seperti ini hari itu kamu jatuh dan terluka. Untung suamimu membawamu ke rumah sakit. Kalau tidak akibatnya tidak terbayangkan. Siapa suami saya? Apa yang terjadi sekarang saya sudah mengerti. Saya akan jelaskan pada kalian. Seperti kasusnya dia. Kami pernah mengalaminya sebelumnya. Ini disebut gangguan memori darurat. Dokter, kita keluar dulu. Kakak ipar kamu kali ini aktingnya lebih bagus dari sebelumnya. Kalau ditambah dengan epilepsi mungkin lebih mirip. Dokter, kasusnya serius tidak? Berapa lama bisa pulih? Sulit untuk dikatakan. Karena saya tidak bisa menilai. Pasien ini sementara atau permanen kehilangan ingatan. Penyakit ini tidak memiliki gejala khusus. Jadi saya tidak bisa menilai. Anda yakin sebelumnya pernah mengalami kasus seperti ini? Saya yakin. Berapa lama dia bisa keluar dari rumah sakit? Keluar rumah sakit kapan saja bisa. Asal jangan lupa kembali untuk pemeriksaan ulang. Anda repot-repot, terima kasih. Baik. Kakak kamu benar-benar percaya Qin Yingsu kehilangan ingatan. Ini pasti pura-pura. Drama TV saja tidak pakai alur seperti ini. Dia kehilangan ingatan atau tidak bukan kita yang menentukan. Tergantung dokter pulang dan bilang ke ayah. Jangan khawatir, saya akan tinggal untuk merawat Yingsu. Tunggu sebentar, kamu akan merawatnya. Kamu bisa saja. Dari kecil sampai besar kamu bahkan tidak bisa memasak mie instan. Kamu masih mau merawatnya. Apa? Bajumu sudah bau, pulang mandi dan ganti baju. Kalau begitu saya tinggal, saya yang merawat. Kamu saja. Kalian semua pergi, saya bisa merawat diri sendiri. Dokter bilang sekarang di otakmu masih ada gumpalan darah. Tidak bisa jauh, mengerti tidak? Saya bilang tidak perlu ya, tidak perlu lagi, saya tidak kenal kalian. Kalian ada di sini, saya tidak nyaman. Qin Yingsu, jangan pikir kamu bisa pura-pura lupa. Semua orang memanjakanmu ya. Bur. Tuan Bur, kalian semua pulang saja biar saya yang urus. Saya akan merawatnya dengan baik. Merawatnya, saya pulang ganti baju sebentar. Saya akan merawatnya dengan baik. Kalau ada apa-apa telepon. Pasti pura-pura. Masuk. Semalaman begadang lalu rapat seharian. Orang besi pun tidak tahan. Terima kasih, kamu cepat pulang istirahat. Saya mana bisa tidur. Qin Yingsu, kata dokter, bagaimana? Kata dokter ini, kehilangan ingatan sementara.
Reaksi darurat manusia, kapan ingatannya pulih? Tergantung kemampuan pemulihannya. Dia benar-benar lupa. Siapa tahu benar atau tidak hanya dia yang tahu. Qin Yingsu ini. Saya dulu memang meremehkannya. Kalau dia pura-pura kamu akan kerepotan nanti. Hadapi saja dengan bijak. Sudah kamu pulang dulu setelah selesai baca data ini. Saya sendiri naik taksi ke rumah sakit. Saya sudah menunggu kalimat ini. Uangnya tidak banyak, saya tidak mau begadang lagi. Kalau begitu saya duluan tidur cepat. Hati-hati di jalan baik. Kehilangan ingatan. Majie. Tuan, Yingsu mana? Yingsu tidak tidur. Cari. Carry di sana. Baik. Kenapa sendirian di sini? Mari kita bicara. Saya tidak mau bicara. Apa kamu lepaskan saya? Mari kita bicara. Majie sudah menunjukkan surat nikah kita. Tidak peduli kamu mau atau tidak. Saya adalah suamimu. Sebenarnya saya tidak percaya kamu lupa. Kenapa? Mau bicara dengan saya. Saya kira kamu tidak akan bicara dengan saya malam ini. Tapi sekarang saya mulai percaya kamu. Lalu kenapa lagi? Qin Yingsu pasti tidak akan melihatku dengan tatapan seperti itu. Juga tidak akan berbicara padaku dengan nada seperti itu. Meskipun dia sangat membenciku. Dia tidak akan mengungkapkannya. Itu pasti sangat melelahkan. Terkadang aku merasa lelah untuknya. Aku sama sekali tidak lelah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Dokter bilang penyakitmu tidak serius. Kamu bisa pulang, mari pulang bersamaku. Siapa bilang aku mau pulang? Lagi pula aku tidak mengenalmu, bagaimana jika kamu menjualku? Aku akan tetap di rumah sakit, tidak kemana-mana. Aku sudah memutuskan besok pagi akan mengurus proses pulangmu. Segera pergi. Tidak, aku tidak mau pulang, aku tidak percaya rumah sakit akan mengusirku. Kenapa sekarang kamu lebih memilih tinggal di rumah sakit daripada pulang bersamaku? Baiklah, apa syaratnya, katakan. Syarat? Qin Yingsu yang dulu selalu punya syarat untuk apapun. Hanya jika syaratnya terpenuhi dia mau setuju. Katakan apa syaratnya kali ini untuk pulang. Aku tidak peduli seperti apa Qin Yingsu dulu di hatimu. Tapi sekarang aku seperti ini. Aku tidak tertarik untuk pulang bersamamu. Lebih baik tetap di rumah sakit. Kamu tidak mau pulang tidak masalah. Setidaknya setujui satu hal, boleh tidak? Telepon ayahmu untuk memberi kabar baik. Dia ayahmu, bukan ayahku. Tolonglah, bisakah?
Aku akan pertimbangkan. Amnesia. Ya, Bur bilang entah benar atau tidak. Bagaimanapun sekarang anak muda bisa bicara apa saja. Tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Pasangan suami istri seharusnya memang bertengkar seperti itu. Yingsu terlalu lembut. Terlalu lembut. Seharusnya sudah lama bertengkar dengan Jiang Chun ini. Kenapa kamu malah membela orang luar? Jiang Chun adalah anakmu. Tidak heran Bur marah. Bur ini tidak mengerti kenapa kamu juga tidak mengerti. Bagaimanapun juga, Qin Yingsu adalah istri sah keluarga Jiang. Aku tidak peduli bagaimana Jiang Chun di luar. Di rumah hanya boleh ada satu istri. Jadi baik di dalam maupun di luar rumah. Qin Yingsu, dia mewakili muka keluarga Jiang. Melindunginya sama dengan melindungi muka keluarga Jiang, kamu paham? Aku tahu hanya pernikahan resmi yang bisa dianggap sebagai anggota keluarga Jiang. Aku hanya bicara sembarangan. Aku tidak marah karena uang, aku marah karena kakakku. Kehilangan ingatan? Tidak mungkin. Kamu bisa lihat Kiningsu sedang berakting dengan kakakku. Aku di rumah sakit selama bertahun-tahun. Belum pernah melihat banyak pasien kehilangan ingatan. Kiningsu sekarang sedang menggunakan strategi penderitaan. Minta perhatian. Apakah kamu sudah bilang ke ayahku? Apa kata ayahku? Apalagi yang bisa dia katakan, kamu kan tahu sifat ayahmu. Kiningsu sekarang punya ayahmu sebagai sandaran. Kamu tidak mungkin bisa menang. Ayahku juga percaya. Percaya atau tidak penting. Yang penting ayahmu sudah menentukan menantu ini. Selama dia tidak selingkuh. Ayahmu tidak akan setuju kakakmu bercerai dengannya. Tidak setuju lagi bagaimana? Aku sangat mengenal kakakku. Dulu kalau bukan karena kecelakaan itu, kakakku sudah pindah ke Inggris. Kakakku mau bercerai, ayahku pasti tidak bisa menghalangi. Tapi aku dengar dari ayahku, kakakku mau memindahkan 1% saham perusahaan ke Kiningsu untuk bercerai dengannya. Selama kakakku punya niat ini mudah saja. Kakakmu sedang memindahkan saham, hanya 1% saja. Walaupun itu menguntungkan Kiningsu. Selama Kiningsu bisa meninggalkan keluarga Jiang, aku rela. Kak, kamu bagaimana? Xiazi, kamu di mana? Aku sekarang di rumah sakit. Tapi tidak ada orang di sampingku, kamu tenang saja. Kenapa kamu di rumah sakit? Kamu kenapa? Ada sedikit kecelakaan. Tapi kamu tenang saja, hanya luka kecil. Sekarang keluarga Jiang mengira aku kehilangan ingatan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata kamu cukup pintar. Aku juga tidak punya pilihan lain, baru mengambil langkah ini. Kak, kapan kamu pulang? Begini Kak, di sini ada sedikit kecelakaan. Oh ya, kamu belum bilang apa yang terjadi di Beijing. Aku kan keseleo kaki. Kali ini buru-buru, waktu turun pesawat jatuh lagi. Sekarang patah tulang, harus istirahat sebentar. Maaf ya Xiazi. Kak, tolong bantu aku tahan sebentar lagi. Kalau aku tahan lagi, aku rasa pasti ketahuan. Kamu nggak percaya sama aku ya? Aku kirim kamu pesan WeChat sekarang. Buktiin kalau aku ngomong yang benar. Nggak, aku selalu percaya sama kamu. Kalau gitu aku mohon ya Xiazi, bantu aku tahan sebentar lagi ya. Kalau kamu nggak percaya sama aku bakal pulang besok. Jangan. Aku cuma takut ketahuan. Masak sih? Kamu kan pintar. Pasti nggak masalah. Aku? Ini harus terus lanjutin. Siapa yang nelpon?
Siapa lagi kalau bukan Xiazhi? Awalnya aku agak khawatir dia nggak bisa handle. Ternyata dia cukup pintar. Bisa ngatasin keluarga Jiang sendiri. Cepat ambilin aku gips itu. Aku mau foto. Biar dia tenang. Kaki yang mana? Sudah. Kok anak ini nggak hati-hati ya? Di kamar sendiri aja bisa jatuh sampai lupa ingatan. Dokter bilang nggak apa-apa. Dulu takut mama nggak kuat jadi nggak berani kasih tahu. Kalau bukan karena tetangga ketemu Yingsu di rumah sakit. Aku masih nggak tahu. Maaf ya mama. Bukannya kita mau ke rumah sakit ya? Aku pesan bunga kesukaan Yingsu sebentar balik. Mama tolong lihat Huozhi. Jangan biarin dia cepat keluar. Biar nggak ketahuan sama keluarga Jiang. Jiangchun keluarga Qin benar-benar minta maaf sama kamu. Majie kasih tahu aku kamu di sini. Aku bawa bunga kesukaan kamu. Terima kasih. Tahu kamu nggak nyaman di keluarga Jiang. Aku bawa mama kamu ke sini. Jadi kedepannya kita gantian jaga kamu. Yingsu kenapa jatuh nggak kasih tahu Mama? Mama khawatir banget lihat kamu baik-baik aja. Ini sup yang Mama masak cepat diminum selagi masih panas. Saya tidak kenal kamu. Saya kurang enak badan mau pulang istirahat. Jiangken, Bagaimana kabar mama? kamu bilang sakit begini kok malah tidak kenal keluarga sendiri. Jangan terlalu dipikirkan. Dokter bilang penyakit ini bisa saja tiba-tiba sembuh. Sulit untuk dipastikan. Jiangchun, bagaimana kalau saya tinggal untuk merawat Yingsu? Kalian semua pulang saja. Tidak mungkin mama, mana mungkin saya biarkan mama tinggal di sini. Saya yang tinggal untuk merawatnya, ada apa-apa saya kabari kamu. Kalau ada apa-apa telepon saya akan suruh supir jemput mama. Ya sudah begitu saja. Santai saja. Huozhi, kamu harus tahan. Sekarang bukan saatnya untuk mengakui Mama. Kalau Mama tahu kakak tidak ada di Qingdao, ini bukan hal yang bisa kamu kendalikan. Telepon siapa? Tidak tahu, sudah telepon berkali-kali kamu angkat saja. Siapa ya? Ayah, ini saya Yingsu. Yingsu, kenapa kamu telepon saya? Bagaimana kabar penyakitmu? Dokter bilang saya harus dirawat di rumah sakit beberapa hari untuk observasi. Tidak ada masalah besar, saya ikuti saja saran dokter. Baik. Tidak ada masalah, itu bagus.
Amnesia. Dia bisa saja memikirkan itu. Nyonya Jiang benar-benar amnesia. Yang benar tidak bisa dipalsukan, yang palsu tidak bisa jadi benar. Jangan ikut campur, jangan sembarangan bicara. Baik, Tuan. Lapor kabar baik ke ayah. Kamu bikin saya kaget. Kenapa kamu datang? Saya bawa sup ayam yang Mama masak untukmu. Saya khawatir Mama bolak-balik rumah sakit dan rumah, jadi saya bawa sekalian. Ayo minum selagi hangat. Bagaimana kabar Mama? Kamu lihat memang tidak seperti anak kandung. Ada hubungan darah ya. Seperti saya yang setiap hari bolak-balik ke rumah sakit. Sampai sekarang kamu belum mengakui saya. Benar kan? Saya sudah telepon ayah, anggap saja balas budi padamu. Kapan rencananya keluar dari rumah sakit? Tunggu dulu saja. Rumah sakit ini enak, makanannya nyaman, tinggalnya aku belum puas tinggal di sini. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Bu Jiang, bagaimana kondisi kesehatan Anda belakangan ini? Bu Jiang. Kapan Anda dirawat di rumah sakit? Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Nanti aku beritahu kamu, tidak kamu harus bilang sekarang. Kenapa jadi Bu Jiang, sebenarnya ada apa? Aku juga. Kamu buat menipu keluarga Jiang demi kakakmu Qin Yingsu. Malas di rumah sakit pura-pura lupa ingatan. Huoshi, kamu benar-benar hebat. Kamu terlalu banyak nonton sinetronnya. Aku tahu aku bodoh, kurang pikiran. Tapi sekarang aku sudah ke keluarga Jiang. Keluarga Jiang mengira aku adalah Qin Yingsu. Tapi aku sendiri tidak bisa benar-benar menganggap Jiang Chun sebagai suami kan. Aku rasa semakin dipikir semakin tidak beres. Kakakmu menyuruhmu berpura-pura menjadi dirinya. Apa dia benar-benar takut bercerai? Sudahlah, aku tidak mau pusing lagi, kan cuma beberapa hari. Beberapa hari lagi kakakku kembali. Kita bisa kembali ke posisi masing-masing. Sekarang aku pura-pura lupa ingatan. Keluarga Jiang tidak bisa berbuat apa-apa padaku kan. Bilang otakmu serabut itu sudah aku puji. Tapi setelah kamu bilang begitu akhirnya aku mengerti. Aku pernah bertemu Qin Yingsu. Kayaknya dia bukan orang baik. Kapan kamu bertemu dia? Tidak lama setelah kita bertemu terakhir kali. Waktu kalian tes DNA. Huoshi, kamu kemana saja belakangan ini? Kamu kenapa ekspresimu begitu? Kemarin sebenarnya ada apa? Tidak ada urusanmu. Wanita itu aneh, aku kira itu kamu. Sekarang aku ingat, aku sudah paham. Dia adalah Qin Yingsu. Pantas saja kamu bilang dia aneh. Waktu kamu mengejutkannya itu. Kamu tidak merasa kakakmu dan kamu akrab tanpa tujuan. Tujuan? Mau apa lagi, dia kan kakak kandungku. Lagi pula aku tidak punya uang dan kemampuan. Dia mau memanfaatkanku untuk apa? Oh ya, Chen Lingseng sudah beberapa kali mencarimu. Kamu jangan sebut dia lagi. Aku dan dia sudah putus lama. Jujur saja aku malah senang kamu putus dengan Chen Lingseng. Tapi keadaanmu sekarang. Tapi kamu sekarang begini. Tenang saja, aku tahu kamu khawatir padaku. Beberapa hari lagi kakakku akan kembali. Kita akan kembali ke posisi masing-masing. Aku bisa memulai hidup baru. Tenang saja. Jangan lupa aku adalah Huoshi yang tak terkalahkan. Bahkan kecoa pun takut padamu. Jika ada masalah apapun, kamu harus datang padaku, oke? Aku pasti akan mencarimu. Jengkel. Lihat yang ini. Ini fotomu saat lulus SMA dan masuk SMK.
Saat itu kamu sudah lebih tinggi dariku. Kok terlihat tidak senang ya? Bisa senang apa? Kamu ingin kuliah dan sekolah di luar kota. Tapi aku tidak mampu membiayainya. Jadi aku memaksamu masuk SMK. Sekarang aku sadar aku agak egois. SMK kenapa? Ada tangan ada kaki tak perlu takut tidak bisa kerja. Nilaimu bagus selalu masuk 10 besar sekolah. Kalau bukan karena aku terlalu miskin, aku tidak akan sampai merusak masa depanmu. Pasti kamu banyak menderita ya? Kamu tidak pernah bertanya padaku tentang penderitaanku. Kamu selalu menyalahkanku. Bilang aku mengganggu dan merusak masa depanmu. Siapa ini? Dua orang ini mirip sekali. Jangan-jangan aku punya kakak atau adik perempuan. Sudah-sudah kita tidak usah lihat lagi, simpan saja. Mama. Aku mencari kalian lama, ternyata kalian di sini. Aku ini. Baru saja menemukan album foto lama di rumah. Aku membantu Yingsu mengingat-ingat. Benarkah? Mungkin ini bisa membangkitkan beberapa kenangan lama. Ada yang teringat. Ingatan itu harus pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Hari ini Yingsu keluar rumah sakit, aku datang untuk urus surat-suratnya. Segitu cepatnya keluar. Iya. Lukanya sudah sembuh dengan baik. Pulang ke rumah jangan kena air, istirahat yang cukup. Mama tadi belum bilang siapa gadis di foto itu. Kenapa tidak ada yang membicarakannya? Mama sekarang tidak ingin membicarakan tentang anak itu. Tunggu nanti kalau ingatanmu pulih, ibu akan memberitahumu. Oke. Yingsu, kalau kamu tidak mau kembali ke keluarga Jiang, bilang saja padaku. Kamu lihat penyakitmu belum sembuh. Kenapa kamu buru-buru keluar dari rumah sakit? Kalau kamu tidak mau aku kembali ke keluarga Jiang, aku ikut kamu pulang ke rumah ya. Bukan ibu tidak mau kamu ikut pulang ke rumah. Keluarga Jiang itu sudah sangat baik pada kita. Kalau kamu tinggal di rumah ibu selama 2-3 hari, ibu tidak ada masalah. Tapi kalau kamu terus tinggal di sini, tetangga-tetangga ibu akan bicara, ibu juga malu. Aku juga tidak mengerti apa yang bagus dari keluarga Jiang. Kenapa aku sangat ingin kembali. Yingsu, kalau kamu benar-benar tidak mau kembali ke keluarga Jiang, tinggal saja di rumah sakit. Di sini ada dokter dan perawat yang merawatmu. Ibu juga tenang. Dibanding tinggal di rumah sakit, aku lebih baik kembali ke keluarga Jiang. Ibu tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Setelah pulang ke rumah semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana kalau kamu juga pulang ke rumah selama 2 hari untuk merawatnya? Aku akan tinggal di keluarga Jiang. Bur juga tidak mudah dihadapi. Aku rasa lebih baik aku tidak merepotkan Yingsu. Ibu jangan khawatir, aku akan kembali dengan Jiang Chun. Kamu tidak perlu menemaniku. Yingsu, kalau kamu benar-benar tidak nyaman tinggal di keluarga Jiang, kembali saja ke rumah ibu, tinggal di sini selama 2-3 hari. Yingsu sudah kembali. Bagaimana dengan barang-barangnya, taruh di kamar tuan atau? Taruh saja di kamarku. Maksudku, aku baru saja keluar dari rumah sakit. Belum terbiasa tidur dengan orang lain. Aku ingin tidur sendiri, boleh? Yingsu, kamu kenapa? Tidak ada, aku hanya ingin sendirian sebentar. Tidak masalah, kebetulan dokter juga bilang kamu perlu istirahat. Taruh saja barang-barangnya di kamarnya.
Kamu lihat aku kenapa? Tidak ada, hanya merasa penasaran. Aku kira, kau akan memanfaatkan kesempatan ini untuk tidur sekamar denganku. Kamu mimpi. Yingsu, bungkusanmu sudah lebih dari seminggu. Belum dibuka sudah seminggu. Iya betul, pasti kamu lupa. Mau dibuka? Enggak, taruh aja dulu. Oke. Aku bantu aja, aku sendiri yang urus. Nanti aku cari apa-apa nggak ketemu. Mam, Yingsu, kamu udah nyaman di Jiang. Mereka baik-baik aja sama kamu. Tenang aja, aku baik-baik aja. Bagus kalau gitu. Mam masakin sup ayam, besok aku antar. Enggak perlu Mam, jangan repot-repot. Repot-repot capek. Enggak apa-apa Mam, yang penting kamu baik-baik aja. Oke. Nggak tahu juga kenapa kakak belum pulang. Telepon juga nggak diangkat. Dulu. Setiap hari nungguin kamu kapan pulang. Tapi sekarang malah pengen kamu pulangnya nanti-nanti. Maafin aku ya kak. Seneng banget ada Mam yang perhatian. Tante. Tante bersihin dong. Tante, aku usir, masaknya nggak enak. Aku nggak tahan. Bukan kamu kan hamil. Makanan itu penting. Tapi kamu tahu nggak betapa pentingnya, tante sekarang susah cari orang. Berarti kamu cari yang nggak bagus. Gimana kalau mam kamu yang dateng? Mam sendiri kan lebih tenang. Mam, aku ngapain Mam, aku masih harus jagain Huoshi. Lagian kalau Mam aku pergi, siapa yang jagain Huoshi? Nggak, aku nggak ngerti. Kenapa kamu harus jagain Huoshi? Jujur aja ya. Aku suruh Mam aku pulang jagain dia. Biar Huoshi bisa deket sama Mam. Soalnya aku tahu dia dari kecil kurang kasih sayang Mam. Asal Mam tetap di sampingnya, dia pasti bisa betah di Jiang. Ya udah. Beberapa hari lalu aku suruh kamu mikirin itu, udah kepikiran belum? Masih mikir. Mikir apa sih? Setiap hari cari rumah cari art, bisa nggak kerjain yang benar? Udah kepikiran belum gimana ngadepin Jiang Chun? Aku tahu akhir-akhir ini, kamu sedang tidak stabil emosinya. Karena memikirkan Jiang Chun, tapi kamu tidak bisa memaksaku untuk melanggar hukum kan? Baiklah Huan Jawan. Aku tidak bisa mengandalkanmu, aku akan mencari cara sendiri. Sudah bangun nak? Tepat sekali, ayo makan semangkuk mie kuah panas ini. Aku tidak mau makan, taruh saja di sana, nanti aku makan. Baiklah, nanti dimakan. Nak. Yang mengantarmu pulang kemarin itu pacarmu ya? Yang bernama Jiang Bur itu bagaimana keadaan keluarganya? Orang tuanya kerja apa, dia lulusan universitas mana? Apa yang kamu bicarakan, pacar apa? Jangan bohong padaku. Kalau bukan pacarmu, siapa yang mengantarmu pulang tengah malam? Kamu semalaman tidak pulang pasti bersamanya kan? Jangan mengira-ngira begitu dong. Sama ibumu sendiri, malu apa?
Aku lihat mobil yang dia kendarai. Itu mobil yang sebelumnya parkir di tempat parkir kita. Masih saja membantah. Nak. Ibu setuju, ibu mendukung hubungan kalian. Aku lihat gadis itu pengertian dan bisa merawat orang. Kamu beruntung bisa menikahinya. Kapan kamu ajak dia ke sini traktir dia makan? Kamu suka dia, kamu nikahi dia. Keluar dulu, aku mau ganti baju berangkat kerja. Ibu sedang bicara serius. Cepat-cepat keluar. Baiklah, aku tidak tanya lagi, tidak bilang. Ibu bilang satu kalimat terakhir. Sekarang gadis sebaik dia. Pasti banyak yang mengejarnya. Kamu harus lebih perhatian. Kalau sampai direbut orang, kamu akan menyesal. Ayo pergi. Baiklah, jangan dorong aku. Makan mie selagi panas. Ada yang bilang tidak kenal kita tidak akan kembali ke keluarga Jiang. Sekarang toh kembali juga. Bersandiwara cari simpati. Qin Yingsu, sekarang levelmu semakin tinggi. Jangan salah, ini bukan aku yang mau kembali. Kakakmu yang menyuruhku kembali. Bukan ini tujuannya. Pura-pura lupa cari simpati. Kamu pikir dengan begini kamu bisa rujuk dengan kakakku? Jangan bermimpi. Aku terlalu tahu siapa dirimu. Aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Bukan aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak peduli seberapa besar dendam Qin Yingsu sebelumnya padamu. Tapi sekarang kakakmu yang menyuruhku kembali. Secara resmi aku masih adalah kakak iparmu. Jadi tolong bicaralah dengan lebih hormat di masa depan. Baiklah Qin Yingsu, kamu kehilangan ingatan, hebat ya. Begitu berani berteriak padaku, kamu yang berteriak-teriak. Kapan aku? Bur. Kakak iparmu belum pulih, jangan ganggu dia. Dia belum pulih? Jelas-jelas berpura-pura. Kakak kamu tidak bisa melihatnya? Apakah dia berpura-pura atau tidak? Jangan ganggu dia saja. Baik, aku tidak akan mengganggunya. Kamu juga, dia masih anak-anak. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, dia tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggunya. Aku lelah. Majie. Tuan, ada apa? Hari peringatan nenek adalah akhir pekan ini. Ingat untuk menyiapkan barang-barang ini, daftarnya. Baik. Qin Yingsu berani berpura-pura kehilangan ingatan padaku. Kamu percaya tidak, aku pasti bisa menemukan celah untuk membongkarmu. Kamu sudah sadar dari mabuk? Aku menunggu teleponmu seharian. Jiang Bur, cepat hapus foto di Weibo. Foto? Foto apa? Kamu mikir apa? Foto itu bisa sembarangan diposting? Apa? Aku posting fotomu mempermalukanmu atau bagaimana? Gadis ini bisa menyukaimu, itu kehormatanmu. Kamu seharusnya senang diam-diam. Kalau kamu ingin aku menghapus fotonya, kamu datang saja besok menemuiku. Chen Lingsheng ini berani juga memutuskan teleponku. Lumayan juga sifatnya. Gadis ini suka yang punya sifat. Sedang menelepon Bur. Bicara apa? Ibu jangan panggil begitu akrab. Kamu tidak kenal orangnya. Pertemuan pertama asing, kedua kali sudah akrab. Kesempatan bertemu lagi banyak di masa depan. Ibu, aku serius dan tegas mengatakan sekali lagi. Aku dan Jiang Bur tidak ada hubungan apa-apa. Foto di ponselmu sudah aku lihat. Selain Huozhi itu, kapan kamu pernah mengambil foto yang begitu intim dengan gadis lain? Aku sudah menunjukkan ke beberapa tante. Mereka bilang cewek ini cocok banget sama kamu. Jauh lebih baik daripada Huozhi itu. Mama ngomong apa sih? Mama kamu ngepost foto kamu sama cewek itu ke Weibo, apa maksudnya ngepost ke Weibo? Mama cepat hapus fotonya. Nanti Siasi bisa lihat. Lihat ya, lihat, aku memang mau dia lihat. Aku mau dia tahu. Anakku cuma pantas sama cewek kayak gini.
biar dia putus asa sama sekali. Sekarang yang gak mau putus asa itu anak kamu. Huoshi gak mau ketemu aku. Itu bagus. Putus aja bersih-bersih. Aku kasih tahu ya, Jiang Bur ini cueknya beneran bagus. Teman-temanku yang lihat pada puji kamu punya bakat dan selera. Kamu suka dia, kamu nikahin aja. Kalau aku bisa nikah buat apa kamu? Ini kamu nggak ngerti kebaikan. Xia Oyan, kamu ini apa sih? Apa sih kerja aja? Kalau misalnya kamu cari cewek bule pirang mata biru gimana? Aku pasti nggak akan. Sia-sia kamu lakukan ini buat aku. Sementara setuju aja sama mama aku. Sampai kita dapat surat nikah. Nanti kamu mau gimana aja boleh. Oke. Dulu kan kamu paling suka jalan-jalan. Sekarang keluar rumah aja nggak gimana bisa. Mau aku temenin kamu jalan-jalan cari udara segar? Kebetulan suamiku suruh beli beberapa barang. Besok harus ke beberapa tempat. Kamu mau siapin apa? Hari meninggal nenek udah dekat. Setiap tahun ini pasti siapin beberapa barang. Hari meninggal. Ternyata Mama Jiangchun udah meninggal. Nggak heran nggak ada yang pernah bahas. Iya dong, udah hampir 20 tahun lebih. Kasihan juga suamiku. Dari kecil udah nggak punya ibu. Ayahnya juga ngedidiknya dengan sangat ketat. Apa hubungan Jiangchun sama ayahnya nggak baik? Menurut aku sih kelihatannya biasa aja. Kayaknya kamu benar-benar lupa ya? Sampai ini juga nggak ingat. Hubungan mereka berdua sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Kayaknya dulu suami agak nakal. Nggak nurut, sering melawan ayah. Oh iya, 3 tahun lalu ada kecelakaan. Hampir aja nyawanya nggak selamat. Setelah itu hubungan mereka berdua jadi lebih baik. Suami juga mulai nurut sama ayah. Mengurus semua bisnis perusahaan. 2 tahun terakhir ini ayah tinggal di panti jompo. Semua urusan rumah tangga dan luar suami yang pegang kendali. Oh begitu ya, oke. Tempat tidur sudah siap, kamu istirahat aja dulu. Besok pagi aku harus keluar. Kalau kamu mau jalan-jalan bilang aja sama aku. Kalau gitu besok pagi aku ikut sama kamu. Aku pagi-pagi banget udah keluar, kenapa? Kamu kan biasanya nggak pernah bangun pagi, iya kan? Mungkin beberapa hari ini di rumah sakit udah terbiasa bangun pagi. Dan udara pagi itu enak, udah deh gitu aja. Besok kamu buatkan daftar barang yang dibutuhkan untuk hari kematian Ibu Jiangchun. Kasih ke aku bantu kamu siapin. Kenapa lagi? Aku kan istri keluarga Jiang. Ini semua kan tugas aku. Oke. Kalau gitu besok pagi aku jemput kamu. Yingsu udah berubah ya? Kok jadi baik banget? Ibu kenapa? Yingsu udah tidur. Tahun ini persembahan harus lebih baik lagi. Tahun lalu pangsit udang kecil nggak disiapin. Tahun ini harus dibawa. Tenang aja. Lahan di Shanghai itu mau diapain? Lahan itu ada di tepi sungai Huangpu. Lokasinya bagus banget, aku udah kasih tahu desainer terkenal dari Prancis. Rumah mewah di tepi sungai. Rumah mewah nggak usah, aku nggak mau ngulang apa yang dilakukan Thomson. Bikin hotel kenapa? Perusahaan harus kuat dan besar. Ada berbagai macam bisnis, itu penting. Aku mau mulai masuk ke bisnis hotel dari proyek ini. Parkan orang lain lihat. Keluarga Jiang juga bisa bikin hotel. Orang tua emang lebih berpengalaman. Oke, aku setuju. Besok adalah hari peringatan ibumu. Sudah siap semuanya, sudah siap, jangan khawatir.
Kamu harus biarkan Yingsu ikut urus ini. Memperbaiki hubungan kalian. Dia ngerti apa? Bur datang Bur. Ayah kamu buru-buru panggil aku. Aku kira ayah ada masalah. Kamu ini anak. Ini di rumah kalau kamu mau menikah nanti. Jangan ngomong sembarangan. Ayah, aku nggak takut kok. Apapun yang aku lakukan, ayah pasti dukung aku. Kalau ayah nggak ada, Ayah ngomong apa sih? Ayah panjang umur tahu nggak? waktu hidup dan mati sudah ditentukan. Tapi setelah pergi, kalian berdua harus saling jaga. Udah aku tahu apa yang ayah mau bilang bagaimanapun. Aku pasti jaga Bur, oke? Ayah panjang umur sehat selalu. Saya pasrah kamu jaga. Jaga istri kamu aja. Bur, sudah berapa kali ayah bilang, walaupun kamu nggak anggap Yingsu keluarga, jangan keterlaluan. Tapi dia tetap kakak ipar kamu. Tahu nggak? Aku tahu kalian berdua. Karena urusan Qin Yingsu jadi nggak akur. Jadi hari ini ayah panggil kalian berdua. Untuk bilang langsung ke kalian. Kedepannya kapanpun. Kalian harus ingat. Kalian adalah saudara. Saudara harus saling dukung. Aku yang keterlaluan. Agak keras bicaranya. Sudah semua salah aku. Aku nggak seharusnya bertengkar sama Qin Yingsu. Bagus gitu dong. Kenapa marah sama aku? Ayah sudah turun tangan, mana berani. Dari nada bicara kamu kayaknya masih marah. Walaupun kamu nggak senang, aku tetap bilang. Aku rasa Qin Yingsu, dia cuma pura-pura lupa. Dia cuma bohong, tujuan dia. Pengen kamu tetap di samping dia. Bur, kamu mau. Meskipun begitu, hanya mewakili seorang istri yang berusaha keras mempertahankan suaminya. Tidak ada yang salah dengan itu. Kakak, kenapa kamu masih tidak percaya padaku? Bisakah kita tidak bertengkar karena hal-hal ini lagi? Baiklah, sekarang apapun yang aku katakan tidak ada gunanya. Tapi kakak ingat, aku pasti punya cara untuk membuat Qin Yingsu ketahuan. Moji, kita masih perlu beli APA lagi. Yingsu beli banyak sekali barang. Masih banyak lagi yang harus dibeli. Ini sangat hemat, beli satu gratis satu. Ini hampir mendekati tanggal kedaluarsa. Sebelumnya kamu bilang harus beli yang segar. Ya sudahlah. Daftar belanja Jiangchun itu ada apa lagi? Sudah siap semua. Wanita tua itu paling suka makan pangsit udang segar. Tahun lalu aku lupa beli, tahun ini harus beli. Jangan beli yang beku, aku bisa bikin. Kamu bisa bikin. Kapan kamu belajar masak? Aku sudah bisa dari dulu. Lagi pula bukankah aku dulu tidak masak? Setiap hari jalan-jalan sangat membosankan. Anda biasanya suka jalan-jalan dan traveling, minum teh dengan para nyonya, melakukan kegiatan amal. Aku tidak pernah melihat Anda masak. Mungkin kamu terlalu hebat, aku tidak punya kesempatan. Yingsu, kamu seperti orang yang berbeda. Mulutmu manis sekali, ya sudahlah. Yang lalu aku sudah tidak ingat, ayo pergi. Lupakan saja. Qin Yingsu, jangan pikir ayah dan kakakku percaya padamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari nanti aku akan menemukan cara untuk membongkarmu. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Cara ini paling efektif untuk menghadapi Qin Yingsu. Tunggu saja.
Masuk kok tidak ketuk pintu. Aku malas mengetuk. Kenapa tadi marah belum cukup? Aku janji pada ayah tidak akan marah padamu. Aku Jiangbur bilang apa ya apa. Sekarang kamu bersikap bagaimana? Barusan kamu kan janji pada ayah akan merawatku. Kamu serius nggak sih, Bang? Mau apa bilang aja. Tenang, nggak perlu keluarin banyak duit. Aku cuma mau ajak kamu ketemu seseorang. Siapa? Orang ini mungkin bakal jadi adik ipar kamu. Astaga, pacar kamu. Dari kecil udah berapa kali aku lihat nggak ada yang bener. Ayah lagi nggak enak badan. Kamu kan abang, aku harusnya bisa bantu aku ngecek, bilang aja mau pergi nggak. Oke, atur aja. Nggak usah atur, hari ini aja. Hari ini? Nggak bisa, aku masih sibuk. Nggak apa-apa, aku bisa tunggu di sini. Tunggu kamu selesai. Bang, HP aku abis, pinjam HP kamu dong. Yingsu mau makan apa nanti malam? Jiang Chun kirim aku pesan. Bilang mau ketemu di karaoke. Lagian buru-buru banget. Ada apa sih di karaoke, tahu nggak? Teman-teman dulu ultusan atau apa gitu. Kamu harus datang, nggak boleh nggak. Kalau nggak nanti dia malu. Aku nggak mau ikut-ikut dia. Yingsu, meskipun dulu kamu nggak ingat banyak, tapi tetap harus lakuin yang seharusnya. Kalau nggak, ngapain kamu balik ke keluarga Jiang Kan? Kalian semua udah datang, perkenalkan. Ini abang aku, abang kandung. Ini semua sahabat terbaik aku. Ini Xiao Mei, Nana Liu Ting, ini Xiao Jiao. Cantik kan, aku kenalin ke kamu. Teman kamu kapan dateng? Dia macet di jalan, bentar lagi nyampe, kita mulai aja dulu. Gini deh, hari ini, aku udah janji sama Palin teman kamu ketemu lain kali aja. Maaf ya semuanya. Jangan-jangan Bang, jangan pergi, kasih muka dong. Yingsu. Ini kan kakak ipar. Yingsu, kamu kok datang? Perkenalkan semuanya. Dia ini kakak ipar aku yang paling aku sayang. Dia juga sahabat aku tapi generasi sebelumnya. Asal kalian berusaha, ada kesempatan jadi kakak ipar aku. Ngomong apa sih? Kamu buru-buru banget panggil aku ke sini. Cuma buat kenalin pacar-pacar kamu. Kakak jangan pergi. Sudah datang kok, tidak minum, ayo-ayo. Tidak banyak kok, murni. Kak. Ayo pergi. Kalau saya tidak salah tebak, orang yang mengirim SMS menyuruh saya ke ruang karaoke. Bukan kamu kan? Meskipun Jiang Chun brengsek, tidak mungkin saat selingkuh malah mengajak istrinya untuk menonton. Jiangbur, sebenarnya kamu mau apa? Saya tidak mau apa-apa. Dulu saat kita bersama, bukannya kamu sangat ingin kenal orang kaya, sekarang kita kumpul-kumpul bareng. Diam, kamu ngapain sih? Sekarang senang ya? Setiap hari melakukan hal-hal tidak bermutu. Yingsu. Kakak. Kak, sadar dong. Saya yang paling mengerti Qin Yingsu. Sekarang dia cuma pura-pura lupa biar dikasihani. Hanya kamu yang menganggapnya seperti harta dan melindunginya. Ini sudah kamu katakan. Kalau kamu dan Qin Yingsu memang saling mencintai sih tidak apa-apa. Kamu jelas-jelas tidak mencintainya, kenapa tetap mempertahankannya? Terlihat 2 tahun ini kamu tidak bahagia. Kamu cuma ingin membuktikan dia tidak lupakan, sekarang kamu lihat. Dia sudah berbeda dengan Qin Yingsu dulu, kamu mau bagaimana? Kak, jangan bermimpi lagi dong. Meskipun dia lupa, dia tetap Qin Yingsu. Kedepannya urusanku jangan kamu campuri. Yingsu. Yingsu, dengar dulu aku. Lepasin, aku kenal sama kamu. Oke, aku lepaskan, kamu mau dengar aku nggak? Dari awal sampai akhir cuma kamu yang bicara. Apapun yang kamu katakan aku tidak mau dengar. Orang sepertimu cuma ingin menjelaskan. Kamu ditipu, Bur. Kamu tidak tahu di ruang karaoke ada cewek. Kamu pria yang bisa menahan godaan. Tolonglah, penjelasan seperti itu sudah terlalu sering aku dengar.
Aku tidak mau dengar semakin dijelaskan semakin parah. Ada apa denganmu? Jangan ajak aku bicara. Aku sedang tidak mood butuh hiburan. Aku tidak tahu kamu kenapa gimana mau menghiburmu. Kamu datang itu sudah menghiburku. Karena kamu peduli sama aku makanya kamu datang. Bukan begitu. Aku datang ke sini buat minta kamu hapus fotonya. Kok kamu bisa sih upload foto itu ke Weibo? Aku kan pacar kamu. Kenapa nggak boleh upload ke Weibo? Pacar apaan sih? Kamu kan udah cium aku jadi aku pacar kamu dong. Nenek-nenek gue lagi mabok nih. Salah gue, jangan main-main sama gue dong. Cepetan hapus fotonya. Kamu mau gue ngapain biar kamu tenang gue lakuin, oke? Nggak, gue nggak mau.